Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Firman Tuhan, edisi hari Sabtu tanggal 12 Oktober. Adapun firman Tuhan yang menjadi dasar pemberitaan untuk kita pada malam hari ini, itu diambil dari kitab Ayub pasal yang ke-20 ayat yang pertama hingga yang ke-29. Adapun yang menjadi tema adalah tantangan iman bagi orang yang hidup mengasihi Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Zophar adalah salah satu sahabat Ayub yang menyaksikan langsung tentang penderitaan dan kesakitan yang dialami oleh Ayub. Dari ia menjadi orang kaya, menjadi miskin, dan mengalami sakit yang sangat mengerikan. Dalam hal ini, Zophar mencoba untuk memberikan pandangannya kepada Ayub tentang penderitaan yang ia alami. Itu yang mengatakan bahwa penderitaan yang dialami oleh Ayub tentunya juga bersumber dari kehidupan Ayub. Siapa tahu Ayub pernah melakukan dosa yang menimbulkan penderitaan hidupnya. Terlepas dari pandangan Zophar sebagai sahabat Ayub mengenai kesukaran dan penderitaan Ayub ini, Alkitab sendiri memberikan fakta bahwa Ayub adalah orang yang benar. Bahkan Allah sendiri mengakui tentang kesalehan hidup seorang yang bernama Ayub, sehingga dia betul-betul mengasihi Ayub. Lalu kemudian kenapa orang yang dikasihi Allah tetap mengalami penderitaan? Bapak Ibu Saudara, mungkin banyak kita yang berpandangan percaya kepada Allah atau hidup bergaul dengan Allah akan membuat kita terlepas dari kesukaran karena kita berada dalam perlindungan dan kita merasa aman. Sehingga ketika kesukaran atau malapetaka menimpa kita langsung bertanya tentang keadilan dan kebaikan Allah. Bahkan mungkin kita mengatakan kepada Allah, kenapa ini terjadi? Kenapa ini harus saya alami? Dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang meragukan tentang Allah itu. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam kesukarannya kita melihat bagaimana Ayub tidak pernah sedikit pun berkeluh kesah atau menanyakan Allah tentang apa yang ia alami. Tapi justru di dalam ia bertahan dengan keadaannya itu terselip sebuah pesan. Jangan pernah berhenti berharap kepada Allah. Ketika istrinya mempertanyakan, apakah kamu akan tetap percaya kepada Allah sedangkan engkau mengalami seperti ini? Maka apa jawab Ayub? Kita jangan hanya menerima yang baik saja dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk. Nah, tentunya ini juga menjadi kekuatan dan makna yang terdalam untuk kita pahami bagaimana kehidupan orang yang beriman kepada Allah itu akan mengalami banyak kesukaran. Namun di balik itu semua, bahwa akan dipulihkan dan dikembalikan kepada keadaan yang semula.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam hal ini ada beberapa hal yang mungkin kita jadikan sebagai pemahaman atau menjadikan sebagai katakanlah cara kita untuk bisa tetap tidak kehilangan pengharapan kepada Allah, yaitu bahwa kita jangan menganggap beriman kepada Allah akan menjamin kita akan terlepas dari kesulitan. Tapi justru disitulah Allah membentuk kita melewati kesukaran itu. Melewati kesukaran juga bisa jadi salah satu strategi iblis untuk menghancurkan kita. Waspadalah, kita tetap berhati-hati dan tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Kemudian yang terakhir, marilah kita senantiasa tetap melakukan hal yang baik, meskipun tidak selalu kebaikan kita dapat sampai dan diterima oleh orang dengan baik pula. Tapi sekecil apapun, jika hal itu baik, maka pada akhirnya akan menuai hal yang baik pula. Dan yang selanjutnya, seperti apa yang dilakukan oleh Ayub, tetap kita berpengharapan kepada Allah. Jangan sampai kita kehilangan kendali menjadi orang yang berputus asa. Tetapi jadilah orang-orang yang hidup di dalam pengharapan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Materaikanlah itu di dalam hati kami, buatlah kami mengerti, memahami, dan tolonglah kami untuk dapat melakukannya. Terima kasih untuk berkat-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan, pemeliharaan dalam hari-hari yang kami lalui. Segala hal yang kami alami, semuanya itu pada akhirnya membuat kami dapat mengerti dan memahami betapa Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Ampunkanlah atas setiap dosa-dosa kami yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.